Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Soleha dengan NPM 2141174. Pada video kali ini, saya akan mengulas kembali pemahaman saya terkait materi pengantar sistem telekomunikasi untuk memenuhi sebagian tugas mata kuliah dasar sistem telekomunikasi. Dengan dosen pengampu Bapak Hernando Rizky Dalimonte, STMT. Adapun pembahasan materi mengenai dasar-dasar sistem telekomunikasi yaitu untuk mengetahui tentang pengertian sistem telekomunikasi, sejarah telekomunikasi, perangkat keras telekomunikasi, dan yang terakhir mampu mengetahui tentang proses telekomunikasi. Berikut penjelasan mengenai definisi telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan proses pengiriman informasi atau pesan dari suatu tempat ke tempat lain yang berjauhan. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai media seperti telegraf, telepon, radio, televisi, dan internet untuk mentransmisikan sinyal, data suara, atau video. Kata telekomunikasi berasal dari bahasa Yunani, di mana tele bermakna jauh dan komunikasi merujuk pada penyampaian informasi atau pesan. Menurut definisi dalam Kamus Webster Internasional, telekomunikasi didefinisikan sebagai komunikasi yang dilakukan dengan jarak yang jauh. Sedangkan dalam Kamus IEEE, telekomunikasi dalam konteks listrik dan elektronik didefinisikan sebagai transmisi sinyal seperti yang dilakukan oleh telegraf, telepon, atau televisi. Sejarah singkat mengenai tahun dan penemuan perkembangan telekomunikasi sejak tahun 1944 hingga 1947. Representasi matematika dari noise dikembangkan. Pada periode 1948 hingga 1950, C.E. Shannon menemukan teori informasi. Tahun 1950, time division multiplexing mulai diterapkan pada telepon. Pada tahun 1953, standar TV warna ditemukan di Amerika. Kemudian, pada tahun 1955, J.A. Peirce mengusulkan sistem komunikasi satelit. Pada tahun 1958, sistem komunikasi data jarak jauh dikembangkan untuk keperluan militer. Sejak pada tahun 1962, komunikasi satelit dimulai dengan adanya Telstar 1. Antara tahun 1962 hingga 1966, layanan komunikasi data mulai diberikan secara komersial dan teori transmisi digital dikembangkan. Pada tahun 1964, sistem switching elektronik secara utuh diberikan untuk pelayanan. Selama periode 1966 hingga 1975, relay satelit mulai dikomersialkan dan komunikasi optik diperkenalkan. Akhirnya, pada tahun 1976, Ethernet LAN ditemukan oleh Marshall dan Box. Komponen dalam sistem telekomunikasi, transmitter, adalah perangkat yang mengirimkan informasi atau sinyal. Komponen ini bertugas mengambil sinyal input dari alat pengubah transducer, lalu mengkodekan sinyal tersebut, kemudian memodulasi dan memperkuatnya sebelum dikirim. Kanal transmisi adalah saluran atau media yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari pengirim ke penerima. Kanal transmisi bisa berupa udara untuk komunikasi nirkabel, kabel, serat optik, atau media lainnya. Receiver adalah perangkat yang menerima dan mengubah sinyal menjadi informasi yang bisa dimengerti. Komponen ini menerima sinyal yang dikirim melalui kanal transmisi, kemudian lalu memproses sinyal tersebut dengan alat pengubah yaitu output yang disebut dengan transducer, lalu mendekode dan melakukan demodulasi serta penguatan sinyal agar bisa digunakan oleh penerima akhir. Model sistem telekomunikasi adalah gambaran blok diagram dari proses pengiriman informasi dari satu tempat ke tempat lain dalam sebuah jaringan telekomunikasi. Mari kita bahas setiap elemen dalam model ini. Source, disinilah informasi dimulai. Sumber ini bisa berupa perangkat seperti telepon, komputer, kamera, mikrofon, atau perangkat lain yang menghasilkan atau memproses data untuk dikirimkan.
Transmitter adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk mengubah sinyal informasi dari sumber menjadi format yang sesuai untuk ditransmisikan melalui media komunikasi. Contoh transmitter termasuk stasiun radio, pemancar TV, atau modem dalam jaringan data. Transmission system adalah media atau jalur yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari transmitter ke receiver. Sistem transmisi ini dapat berupa kabel tembaga, serat optik, gelombang radio, atau gelombang mikro tergantung pada jenis komunikasi yang digunakan. Kabel nirkabel, dan lain-lain. Receiver, penerima adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk menerima sinyal yang dikirimkan dari transmitter. Penerima ini mengubah sinyal yang diterima kembali menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh pengguna atau perangkat lainnya. Destination atau disebut dengan tujuan adalah tempat akhir di mana informasi yang dikirimkan akhirnya ditujukan. Tujuan bisa berupa telepon, komputer, layar TV, atau perangkat lain yang dimasukkan untuk menerima dan memproses informasi yang diterima. Contoh penerapan sistem telepon komunikasi dalam jaringan publik. Workstation adalah sebuah komputer yang terhubung ke sebuah modem yang mengubah sinyal digitalnya menjadi sinyal analog yang bisa dikirim melalui jaringan telepon publik. Jaringan telepon publik menghubungkan berbagai titik termasuk server. Server ini berfungsi sebagai komputer yang menyediakan layanan atau sumber daya bagi workstation, seperti hosting, situs web, atau penyimpanan data. Misalnya, seorang pengguna dapat menggunakan workstation-nya untuk mengakses situs web yang di-hosting oleh server tersebut. Berikut contoh skema bagaimana kita berkomunikasi secara sistematis. Ketika kita berkomunikasi secara sistematis, pesan kita dimulai dari alat pengirim yang mengubahnya menjadi sinyal digital. Proses ini melibatkan perubahan dari bentuk analog ke digital. Lalu kemudian pesan tersebut diubah lagi melalui encoding dan modulasi sebelum dikirim melalui jalur komunikasi. Nah, di sisi penerima, alat menerima sinyal tersebut dan kemudian mengembalikan pesan ke bentuk semula melalui proses demodulasi dan decoding. Agar pesan dapat dikirim melalui satu jalur, kita menggunakan yang namanya proses multiplexing untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu. Saat pesan sampai, kita memisahkan kembali sinyal-sinyal tersebut melalui proses demultiplexing. Nah, selama proses ini berlangsung, metode akses multiple memungkinkan beberapa pengguna untuk menggunakan jalur komunikasi yang sama secara bersamaan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.